Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa habibina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah bulan suci oleh Allah memang disiapkan untuk keselamatan umat manusia selama di dunia, selama di akhirat. Sehingga pada bulan Ramadan ini yang dipanggil, yang diingat, dan yang disebut itu hanyalah orang beriman. Kalau tidak beriman, tidak masuk sebagai orang yang disebut di dalam firman Allah tersebut. Firman itu sangat familiar sekali, sangat populer sekali, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bulan suci Ramadan ini disiapkan oleh Allah untuk umat yang beriman, orang mukmin, supaya apa? Supaya dia menjadi orang takwa. Dan orang takwa itulah yang oleh Allah diridhoi untuk dimasukkan surganya. Di dalam hadis Nabi juga dinyatakan sumu tasihu, berpuasalah maka engkau menjadi sehat. Sehat di sini tentu sehat lahir dan sehat batin. Hanya orang yang sehat secara lahir dan sehat secara batinlah orang-orang yang lebih mudah untuk memenuhi jalan takwa ini. Para pemirsa yang kami hormati, di dalam Al-Quran surat Asy-Syams juga dinyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah mengilhamkan kepadamu semua yaitu dua jalan, yaitu jalan kesesatan dan jalan ketakwaan. Maka sungguh berbahagia orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Dalam konteks puasa pada bulan suci Ramadan, titik-titik intinya adalah untuk tazkiyatun nafs ini. Jadi untuk membersihkan jiwa ini. Karena dengan jiwa yang bersih, maka orang akan bisa melakukan ketakwaan. Dengan jiwa yang suci, orang akan lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang suci jiwanya itu tentu akan menjadi jiwa-jiwa yang diridhai oleh Allah SWT. Maka saya mencoba melihat dari sisi psikologis. Kalau dari sisi kesehatan, sisi ilmu kedokteran itu tadi bisa sumu tasihu. Tapi dari sisi psikologis coba kami melihat bagaimana struktur psikis manusia, struktur dari jiwa manusia yang kemudian dengan puasa itu kemudian menjadi bersih, menjadi suci, sebagaimana disebut dalam Quran surat Asy-Syams tadi, bahwa sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan sangat merugi bagi orang yang mengotorinya. Puasa secara psikologis itu kita dapat mengacu teori psikoanalisis yang disampaikan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud
membagi jiwa ini secara umum menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah id. Id ini adalah dorongan-dorongan yang liar. Id ini adalah dorongan-dorongan nafsu. Id ini adalah dorongan-dorongan yang kalau tidak itu diatur, dia bisa bergerak semaunya dan bisa destruktif. Yang kedua, menurut Sigmund Freud, organ psikis manusia itu adalah ego. Ego adalah akal pikiran. Ego adalah mekanisme psikologis yang mempertemukan antara nilai-nilai yang ada pada diri manusia dengan kemauan yang kadang-kadang liar dari nafsu tersebut, dari id tersebut. Yang ketiga adalah superego. Superego ini adalah yang di dalamnya ada nilai-nilai yang diyakini, keimanan, kejujuran, kebenaran, keimanan itu ada di dalam superego ini, yaitu hati nurani. Sehingga hati nurani ini, superego ini menjadi setir, menjadi nilai-nilai ideal dari apa yang difikirkan dan yang dilakukan oleh setiap individu manusia. Makanya dengan id, dengan nafsu, dengan kemauan yang liar, itu kalau tidak diatur, tidak dipersempit, tidak dilunakkan, tidak ditaklukkan, itu akan membahayakan kepada manusia. Maka puasa ini secara psikologis intinya adalah mempersempit nafsu yang liar itu supaya nafsu itu bisa takluk kepada hati nurani atau superego. Sehingga betapa pentingnya bulan suci Ramadan, betapa pentingnya puasa ini. Sehingga dengan puasa ini tentu nafsu yang liar itu dapat dikendalikan oleh hati nurani. Caranya adalah dengan meningkatkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan itu dan ditekan sedemikian rupa dengan puasa sejak pagi sampai sore, atau sejak masuknya subuh sampai dengan masuknya waktu sholat maghrib. Jadi secara psikis, secara kejiwaan itu jiwa manusia itu menjadi normal karena keliaran-keliaran itu yang biasanya masuknya lewat id, lewat nafsu, maka ini kalau kemudian dipersempit, maka nafsu-nafsu yang jahat itu kemudian dieliminir. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa di bulan puasa ini pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Ini artinya pintu-pintu yang menjadikan orang itu masuk neraka. Kemaksiatan-kemaksiatan, kemauan yang liar, nafsu-nafsu yang cenderung jahat, itu dieliminir. Sehingga sekali lagi betapa pentingnya kita melaksanakan ibadah puasa dan qiyamul lail pada bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa yang kami hormati, sehingga ini klop dengan Quran surat As-Syams yang saya bacakan tadi, dan juga klop dengan bahwa yang dijawe, yang diingatkan oleh Allah untuk berpuasa itu adalah hanya orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman kemudian
supaya menjadi takwa, salah satu di antaranya adalah menjalankan kewajiban puasa dengan sukarela, sehingga nafsunya bisa tereliminir, karena nafsu ini adalah masuknya, pintu masuknya kemauan-kemauan yang liar dan juga pintu masuknya syaiton. Sehingga setelah puasa sebulan penuh, bulan suci Ramadan, kita menjadi orang yang suci, yang sawal, yang meningkat status diri kita dari yang sebelumnya menjadi suci. Demikian para pemirsa yang kami hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Wa firon wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.